Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan salam sejahtera buat kita semua. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas untuk teknologi proses karbohidrat lanjut. Dalam hal ini kita masuk bab karakteristik amilografi pati ataupun tepung ya. Dalam hal ini nanti kita akan membahas salah satu karakteristik dari suatu jenis pati, apakah pati alami ataupun pati yang sudah mengalami modifikasi atau mengalami beberapa perlakuan sehingga nanti memiliki pola amilografi atau yang nanti sering dikenal lebih populer dalam bahasa Inggrisnya nanti adalah fasting properties. Artinya karakteristik ketika pati tersebut dimasak ataupun mengalami proses gelatinisasi dengan pemanasan, kemudian dengan pendinginan dan seterusnya. Nah, ini sebagai ilustrasi karakteristik amilografi atau fasting properties dari suatu jenis pati yang mana ini ada perlakuan suhu yang di atas ini kurva ini, sedangkan yang di bawah ini adalah grafik dari viskositas selama dia mengalami proses pemanasan dan pendinginan. Nah, ini penting sekali karena apa? Ini salah satu parameter yang menunjukkan nanti pati tersebut cocok digunakan untuk apa. Gitu. Artinya ketika kita melakukan suatu modifikasi atau melakukan suatu treatment atau melakukan suatu pengubahan, baik itu secara fisik, mikrobiologis, ataupun enzimatis, atau secara kimiawi, karakteristik ini pasti akan dipengaruhi, gitu. Sedikit banyak pasti akan dipengaruhi, apakah dari mulai suhu gelatinisasi ataupun mungkin ketika viskositas pada suhu panas atau ketika nanti viskositas saat didinginkan dan seterusnya. Nah, ini penting sekali nanti akhirnya kita akan menyesuaikan pati yang dengan pola seperti ini, maka akan cocok digunakan untuk produk-produk atau aplikasi produk seperti apa. Nah, oleh sebab itu ini kita akan bahas secara khusus karakteristik amilografi dari pati. Nah, sebelum lebih jauh membahas terkait dengan amilografi properties ataupun fasting properties, kita akan masuk pada penyebab kenapa nanti akhirnya fasting properties itu atau karakteristik pati ketika mengalami gelatinisasi itu bisa berbeda-beda antara pati satu dengan pati yang lain. Nah, tentu pati satu dengan pati yang lain yang paling mendasari perbedaannya adalah pada kandungan patinya itu sendiri. Kandungan pati ada apa? Yaitu adalah dari dua jenis amilosa dan amilopektin. Amilosa yaitu polimer polisakarida yang berantai lurus dengan ikatan 1,4 glikosidik. Sedangkan yang amilopektin terdapat percabangan dengan ikatan 1,6 glikosidik. Jadi ketika ada ikatan 1,6 maka dia akan bentuk suatu percabangan. Ada ikatan 1,6 lagi untuk cabang ranting lagi. Dan seterusnya, makin banyak percabangan berarti makin banyak amilopektin. Nah, dari sinilah nanti akhirnya karakteristik amilografi itu juga akan berbeda-beda antara pati satu dengan pati lain. Misalnya antara pati singkong dengan pati jagung. Nah, itu bisa dilihat bahwa secara umum pati singkong memiliki amilopektin yang lebih banyak daripada pati jagung. Sehingga nanti karakteristik amilografinya seperti apa? Nah, nanti akan kita bahas di sini. Nah, ketika di dalam pati tadi ada amilosa dan amilopektin, jadi dua kandungan dari pati itu ya adalah amilosa dan amilopektin. Tinggal nanti banyak yang mana proporsinya antara pati satu dengan pati yang lain. Setiap amilosa pasti nanti akan berpuntir karena dia akan membentuk seperti helix karena adanya ikatan hidrogen di antara polimer pati tersebut. Terkait dengan struktur molekul pati sudah dibahas sebelumnya ya. Jadi di sana ada gugus-gugus hidroksil. Nah, gugus-gugus hidroksil tersebutlah nanti yang akan menyebabkan pembentukan ikatan hidrogen yang akan mempengaruhi akhirnya yang harusnya tadinya lurus itu menjadi berkelok karena ketarik dengan sisi yang lainnya antara oksigen dengan hidrogen dari
gugus yang berbeda tersebut. Nah, bahkan nanti kalau ada dua amilosa yang lurus yang masing-masing berkelok, kemudian dia akan saling berlipatan atau saling muntir, yang kita sebut sebagai struktur puntir dari molekul pati. Nah, struktur puntir inilah nanti yang akan mempengaruhi apakah pati tersebut banyak rongganya atau tidak. Gitu. Bisa dilihat bahwa ketika dia banyak percabangan amilopektin, maka di sanalah nanti rongga-rongga tersebut akan terbentuk, yang kita sebut sebagai struktur amorf. Sedangkan kalau percabangannya relatif sedikit atau bahkan tidak ada, maka ya struktur puntirnya itu ya tetap lurus-lurus dan menjadikan strukturnya itu kompak. Seperti itu. Seperti ini misalnya. Nah, ini kalau dibayangkan misalnya ini lurus semua, maka akan kompak. Tapi kalau ada percabangan-percabangan, percabangan itulah yang nanti akan membelokkan dari setiap struktur puntir dari molekul pati ini. Nah, ini gambaran lebih lanjut dari molekul amilosa dan amilopektin tadi. Amilosa kan yang panjang-panjang ini ya, panjang-panjang polimer yang panjang-panjang lurus. Sedangkan amilopektin adalah setiap percabangan-percabangan ini. Percabangan-percabangan ini adalah amilopektin. Sehingga nanti dalam suatu molekul pati pasti akan ada daerah amorf dan daerah kristalin. Daerah amorf itu yang A ini. A ini adalah daerah amorf, yaitu adalah daerah di mana percabangan-percabangan amilopektin tersebut terdapat di sana, yang membentuk rongga-rongga sehingga strukturnya menjadi amorf. Nah, sedangkan yang lurus-lurus nanti akan kompak membentuk suatu daerah kristalin. Kristalin berarti apa? Dia kompak dan nanti keras dan nanti kokoh. Sedangkan kalau yang berongga nanti bisa dibayangkan bahwa di sana nanti akan mudah memerangkap air, lebih mudah memerangkap air, kemudian kekuatannya tidak sekuat amilosa dan sebagainya. Nah itu ya. Inilah yang nanti akan mempengaruhi dari pasting properties suatu jenis pati. Nah ini, akhirnya dari struktur amilosa amilopektin tadi akan mempengaruhi yang kita sebut sebagai ketahanan granula. Apakah granula pati tersebut nanti cepat mengalami gelatinisasi atau tidak? Suhu gelatinisasinya tinggi atau relatif rendah? Kemudian saat mengalami gelatinisasi, apakah viskositasnya turun drastis atau tidak? Nah ini, itu semua dipengaruhi oleh tadi susunan amilosa dan amilopektin yang kemudian akan mempengaruhi ketahanan dari granula pati. Oleh sebab itu ketahanan granula pati ini pasti akan sangat dipengaruhi oleh bahan penyusunnya tadi, amilosa dan amilopektin. Beberapa senyawaan atau gugus lain juga akan mempengaruhi ketahanan granula ini. Misalnya kalau di dalam amilosa dan amilopektin ini misalnya ada tambahan gugus fosfor misalnya. Nah, tentu akan membentuk daerah yang amorf karena fosfor akan membentuk suatu percabangan. Kemudian kalau membentuk kompleks dengan senyawaan protein atau lipida, nah tentu akan menjadi pati tersebut sulit untuk mengikat air atau menyerap air. Misalnya di sana ada komponen lipida. Nah, maka pati untuk menyerap air, untuk mengikat air, untuk mengembang, nah itu menjadi lebih sulit. Karena apa ya? Lipida ini kan senyawaan nonpolar yang tidak suka air, dia pasti akan berusaha menolak air tersebut untuk masuk ke dalamnya. Nah, seperti itu. Nah, hal-hal ini juga akan bisa mempengaruhi dari ketahanan granula. Kemudian dari arsitektur granula sendiri, dari bentuk dan ukuran. Jadi nanti setiap jenis pati itu ternyata memiliki arsitektur granula yang berbeda-beda. Misalnya antara pati umbi-umbian dengan serealia, itu sudah berbeda. Umbi-umbian biasanya bentuknya bulat, lonjong, elips gitu ya, besar-besar gitu. Tapi kalau dari serealia seperti jagung, mungkin sorghum, millet, nah itu bentuknya relatif lebih kecil-kecil, beras, nah itu ya. Itu bentuknya relatif kecil-kecil tapi kuat ya gitu. Karena apa?
di dalam pati serealia tadi lebih banyak biasanya di dalamnya berupa amilosa yang strukturnya kompak. Sedangkan kalau dari umbi-umbian banyak percabangan amilopektin seperti dari singkong. Apalagi kalau pada kentang ya. Kentang itu kan ada tambahan gugus fosfat gitu ya. Sehingga dia akan membentuk tambahan percabangan. Nah, sehingga dia akan memerangkap air dengan sangat cepat gitu ya. Percabangan-percabangan dari fosfat tadi. Itulah mengapa kalau pati kentang itu gelatinisasinya cepat. Karena ada rongga amorf yang banyak di sana. Gitu. Tapi begitu nanti tergelatinisasi, nah ini langsung ambiar dia atau pecahnya itu parah gitu ya, karena ngembangnya cepat, tahu gede gitu, tapi begitu pecah ya udah hancur gitu, sehingga nanti viskositasnya akan turun secara drastis. Itu pada pati kentang ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tingkat kerusakan atau perubahan awal. Jadi juga kondisi treatment dalam preparasi menyediakan pati juga akan mempengaruhi ketahanan granula ini yang nantinya tentu juga akan mempengaruhi pasting properties atau karakteristik amilografi ini. Misalnya adalah damage start. Damage startnya ini bisa terbentuk misalnya saat proses pengolahan, apakah saat dia dilakukan penggilingan, misalnya penggilingannya menggunakan hammer mill. Hammer mill itu kan dengan mendapatkan tekanan yang besar dengan dipukul ya. Nah, tentu di sana damage start akan relatif cukup besar dibandingkan dengan yang penggilingannya misalnya dengan alat yang lain yang lebih jinak lah, misalnya dengan grinder atau dengan sejenis blender grinder itu ya, grinder itu atau dengan suatu screw dan sebagainya. Nah, kemudian juga misalnya pas pengeringan dengan oven dibandingkan dengan pengeringan dengan cahaya matahari, itu juga akan sudah beda menghasilkan damage start pada kondisi awalnya. Pati yang dijemur dengan matahari itu kan panasnya hanya sekitar 35 sampai 40 derajat ya. Seperti itu. Sedangkan kalau menggunakan oven itu kan suhunya bisa sampai 90 bahkan 100 derajat. Nah, tentu kondisi ekstrim dari oven tadi juga akan mempengaruhi damage start yang terbentuk. Nah, kemudian kaitannya dengan hidrolisis enzimatis. Pati yang tidak segera diolah misalnya akan mengalami pertumbuhan mikroba, kemudian di sana mikroba menghasilkan enzim amilolitik. Nah, tentu itu juga akan menyebabkan damage start. Enzim amilolitik itu kan akan menghidrolisis secara parsial dari komponen amilosa ataupun amilopektin dari pati. Sehingga nanti granula patinya akan berlubang-lubang atau berongga-rongga. Itu terjadi pada pati-pati yang mengalami proses fermentasi, apakah fermentasi yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, yang mungkin karena menunggu prosesnya itu lama, atau misalnya pas mau dikeringkan antri, atau pas mau dikeringkan dengan matahari ternyata sering mendung sehingga pengeringannya butuh waktu 3 hari. Nah, itu fermentasi akan menghasilkan enzim amilolitik, tentu akan juga mempengaruhi damage start-nya. Kemudian peningkatan ikatan hidrogen karena adanya pemanasan kering. Nah, ini juga pemanasan kering, pemanasan dengan oven blower atau dengan dan pemanasan dengan mesin ya. Tentu ini juga akan bisa meningkatkan terbentuknya ikatan hidrogen. Karena kondisi suhu yang panas itu bisa memacu pembentukan ikatan hidrogen sehingga bisa jadi interaksi antara molekul pati tadi cukup kuat gitu, atau antara amilosa dan amilopektin tadi itu akan terjalin ikatan hidrogen yang kuat sehingga nanti pasti akan lebih sulit mengalami gelatinisasi gitu ya. Nah, inilah proses gelatinisasi yang nanti akan dideteksi dengan tampilan kurva amilografi atau pasting properties tadi ya. Di mana pada suatu pati awalnya pasti berupa granula yang
bentuknya biasanya relatif cenderung bulat ataupun lonjong, ukurannya kecil-kecil. Kemudian ketika mengalami pemanasan dan di sana ada air, maka apakah pati akan menyerap air. Granula pati akan mengembang. Dan jika diteruskan pemanasan tersebut dan air masih tersedia, maka ya pengembangan akan makin besar. Makin besar. Sampai akhirnya kalau ini diteruskan lagi dan kemudian granula pati sudah tidak kuat menahan air yang diserapnya, maka akhirnya granula pati ini akan pecah sehingga amilosa dan amilopektin akan pada keluar. Nah, inilah yang disebut sebagai proses gelatinisasi, pembentukan gel, yaitu di mana saat pecahnya granula pati, di sanalah amilosa amilopektin keluar membentuk struktur gel. Sehingga kita sebut sebagai gelatinisasi. Nah, kemudian gel yang pada suhu panas tadi, kalau didinginkan, maka akan terjadi yang namanya proses retrogradasi atau terjadinya proses rekristalisasi kembali. Jadi setelah gelatinisasi, atau di sana juga sering orang nyebut meleleh gitu ya, melting, kemudian kita dinginkan, maka dia akan mengalami rekristalisasi atau yang kita sebut sebagai retrogradasi, di mana antar amilosa amilopektin nanti akan membentuk interaksi yang kuat, terutama amilosa ya, itu akan bentuk struktur kristalin yang kuat. Sedangkan air nanti biasanya akan dilepas. Nah, di sanalah akan terbentuk struktur yang kuat sehingga nanti di sini viskositasnya akan naik kembali. Gitu, karena membentuk struktur yang lebih kompak atau lebih kokoh. Nah, ini proses gelatinisasi di mana tadi disebutkan bahwa kondisi granula pati pada awalnya yang berbeda-beda tentu akan menyebabkan pembentukan ini juga berbeda-beda. Apakah gelatinisasinya lebih cepat, apakah viskositasnya lebih tinggi, apakah nanti proses retrogradasinya lebih mudah atau lebih sulit dan sebagainya. Nah, itu ya. Ini sangat ditentukan oleh native granulanya. Kalau granulanya misalnya dilakukan suatu modifikasi, pembentukan ikatan silang misalnya. Nah, tentu ikatan silang kan akan menguatkan pati untuk tidak cepat mengalami gelatinisasi, sehingga nanti mungkin proses gelatinisasi lebih sulit. Suhu gelatinisasi juga akan menjadi lebih tinggi. Dan kemudian setelah gelatinisasi atau pecah, amilosa dan amilopektinnya itu juga tidak ambiar begitu saja, karena masih ada ikatan silang tadi. Jadi meskipun ambiar, tapi ambiarnya masih ada yang mengikatnya, tidak ambiar sepenuhnya, sehingga nanti viskositasnya tidak akan drop, gitu, tidak akan turun drastis seperti itu. Nah, itu salah satu misalnya jenis modifikasi. Modifikasi yang lain tentu akan juga mempengaruhi dari karakteristik ini. Nah, kemudian dari proses gelatinisasi ada juga fenomena yang cukup unik, yaitu di mana pada pati sebelum mengalami gelatinisasi itu ada yang kita kenal sebagai munculnya pola birefringence atau suatu garis melintang dari granula pati tersebut ketika dilihat di bawah sinar mikroskop dengan cahaya terpolar atau cahaya yang mengalami polarisasi. Mikroskopnya kita sebut sebagai polarized light microscope. Nah, maka granula pati pada kondisi awal sebelum gelatinisasi itu muncul seperti dibelah dua menjadi 4 bagian, jadi saling melintang ya. Nah, seperti ini. Dibelah dua seperti ini. Dan ternyata ketika dia mengalami proses gelatinisasi, ini yang garis birefringent itu akan makin lama makin besar, tapi makin lama akhirnya hilang. Makin besar ini ketika dia mengembang, granula patinya mengembang, maka garisnya juga akan makin
melebar. Namun ketika akhirnya terpecah atau mengalami gelatinisasi, nah birefilin tadi udah nggak ada, sudah tidak ada. Nah itu sehingga salah satu indikasi kalau kita misalnya pengen mengetahui apakah pati ini sudah mengalami gelatinisasi atau tidak, itu bisa dilihat dari mikroskop terpolar ini. Misalnya kalau kita melihat ada bubur instan, nah bubur instan itu kan pasti akan dilakukan pre-gelatinisasi ya, atau dilakukan gelatinisasi terlebih dahulu. Nah itu kalau lihat di bawah mikroskop pasti tidak akan muncul nih garis birefringence. Itu berarti betul bahwa dia sudah mengalami gelatinisasi terlebih dahulu. Setelah itu baru dikeringkan ya, dilakukan pengeringan, dehidrasi. Nah, kemudian nanti kalau kena air lagi dia akan segera cepat mengalami rehidrasi. Tetapi garis birefringence ini tidak ada pada bubur instan atau pati yang sudah mengalami gelatinisasi. Nah, untuk melakukan atau menganalisis untuk mendapatkan karakteristik amilografi, maka kita akan menggunakan alat yang namanya Rapid Viscoanalyzer. Rapid Viscoanalyzer atau disingkat RVA atau RVE. Pada peralatan RVE, dia akan bekerja di mana pati akan dilakukan suatu proses gelatinisasi sehingga pati terlebih dahulu akan dibuat menjadi slurry, yaitu dengan menambahkan air. Karena pati tidak akan tergelatinisasi kalau tidak ada air. Gitu. Kalau ada air tapi airnya terbatas atau kurang, juga tidak akan mengalami gelatinisasi. Gitu. Tapi kalau kita berikan air yang berlebih, maka dia akan mengalami gelatinisasi. Oleh sebab itu, nanti di sana juga akan kita atur suhunya, kita setting. Kemudian lama waktunya juga kita setting. Konsentrasi pati juga kita tentukan. Dan kenaikan suhu tanpa menyatakan kebutuhan panas. Nah ini, kenaikan suhu kita atur ya sedemikian rupa sehingga ya nanti akan terlihat bagaimana kondisi viskositas dari gel yang terbentuk selama gelatinisasi tersebut. Dan ini, pola amilografi ini bersifat sangat khas antara pati satu dengan pati yang lain. Antara pati alami dengan pati yang mengalami perlakuan atau modifikasi. Nah, gitu ya. Maka sifatnya menjadi sangat khas. Oleh sebab itulah, nah ini nanti akhirnya kita untuk melihat keberhasilan dari suatu treatment atau suatu modifikasi dan lain-lain, ya tidak jauh-jauh kita lihat paling mudah adalah melalui karakteristik amilografinya. Kemudian amilografi ini akan menggambarkan pola kerusakan granula, pola perusakan granula. Karena apa? Karena di sana nanti akan dilakukan proses gelatinisasi. Nah, pas mengalami gelatinisasi itu kan akan pecah granulanya itu. Nah, ketika pecah granulanya, itulah yang nanti akan sangat menentukan pati ini apakah tahan panas, apakah pati ini stabil terhadap panas, atau tidak, dan sebagainya. Kemudian pengubahan pola dengan modifikasi kimiawi, fisik, enzimatis, ataupun mikrobiologis. Nah, ini akan terjadi pengubahan atau perubahan dengan modifikasi-modifikasi pati tersebut. Nah, ini pola amilografi secara sederhana nanti akan digambarkan seperti ini, di mana ini pati yang sudah dibuat slurry dengan penambahan air, kemudian dilakukan pemanasan, dimulai dari suhu 50 derajat, dinaikkan sampai 95 derajat, kemudian setelah beberapa waktu diturunkan kembali ke 50 derajat kembali. Nah, ini jadi kenaikannya suhu dari 50 ke 95, kemudian ditahan sampai beberapa waktu, dan kemudian diturunkan kembali ke 50 derajat. Sehingga pati akan mengalami apa? Ketika pati dipanaskan, slurry pati ini dipanaskan, maka dia akan mengembengkak atau mengembang. Karena kan dipanaskan. Terus
sampai akhirnya dia tidak kuat lagi, kemudian dia akan pecah. Pecahnya pada suhu berapa? Berbeda-beda antara pati satu dan lainnya. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama, ada bahkan yang sangat lama. Nah, begitu. Dan begitu pecah, maka viskositasnya ini akan turun. Ya, karena akan ambiar ya. Jadi kekuatan dari pembentukan gelnya itu akan keluar semua, sehingga viskositasnya akan drop. Tetapi ya sekali lagi tadi tidak semuanya demikian. Nanti polanya akan berbeda-beda antara pati satu dengan pati yang lain. Misalnya tadi kalau dilakukan suatu jenis modifikasi ikatan silang, maka meskipun dia pecah granulanya, tapi viskositasnya tidak akan drop. Karena apa? Masing-masing amilosa dan amilopektin tetap diikat dengan gugus garam trivalen ataupun gugus pengikat silang tadi. Apakah itu senyawaan fosfat atau itu mungkin senyawaan garam polivalen lainnya. Nah, ini akan turun dan setelah kemudian didinginkan dari 95 ke 50 derajat, maka dia akan tadi mengalami retrogradasi atau rekristalisasi kembali. Maka viskositasnya biasanya akan naik lagi. Ini pola dasar dari native start ya, atau dari pati alami secara umum adalah seperti ini. Barulah kalau dilakukan modifikasi akan berbeda-beda, apakah puncaknya lebih tinggi atau lebih rendah, atau sangat rendah, atau bahkan tidak ada puncaknya. Bisa gitu ya. Tidak ada puncaknya, jadi dia ya hanya naik terus atau bahkan mungkin lempeng terus, datar terus bisa. Nah, ini ketika pati mengalami gelatinisasi ya, sebagai gambaran saja. Dan kemudian nah ini dari karakteristik amilografi yang akan kita pelajari itu adalah ada 6 komponen yang akan kita peroleh dari analisis rapid viscoanalyzer tersebut atau dari karakteristik amilografi. Yang pertama adalah ini, fasting point atau suhu gelatinisasi. Suhu gelatinisasi berarti adalah suhu di mana pati tersebut mengalami gelatinisasi. Ya, suhu di mana pati tersebut mengalami gelatinisasi. Gelatinisasi terjadi di mana? Adalah ini, saat pati mengalami kenaikan viskositas dan akhirnya pecah atau pati tersebut ini apa namanya? Turun viskositasnya. Nah, viskositas puncak inilah berarti di sana saat akhirnya pati yang membengkak tadi pecah. Itulah kita sebut sebagai gelatinisasi. Suhu berapa? Kita tarik garis ke kiri. Nah, ini. Inilah kurva suhu. Kurva suhu. Suhu di sini berarti berapa? Kalau tadi suhunya sampai 95, berarti di sini ini kurang lebih mungkin sekitar ya rata-rata pati itu ada di sekitar 60 sampai 70-an. 60 sampai 70 derajat sekitar itu. Nah, inilah suhu gelatinisasi dari pati di sini. Nah, kemudian yang berikutnya adalah peak viscosity atau viskositas puncak, yaitu adalah viskositas pada saat pati sebelum pecah, sebelum mengalami gelatinisasi tadi. Puncaknya, karena begitu gelatinisasi dia akan turun. Nah, puncaknya inilah yang kita sebut sebagai peak viscosity. Kemudian ada whole viscosity, yaitu viskositas pati pada kondisi panas ditahan beberapa menit. Nah, pada saat tadi gelatinisasi kan dia akan drop. Dropnya sampai berapa? Karena ini kan terus ditahan ya, pemanasannya ini suhu 95 ini akan ditahan terus. Nah, sampai berapa dia dropnya? Dropnya misalnya dari 5.000 menjadi 3.000. Nah, 3.000 inilah sebagai whole viscosity. Dan kemudian selisih antara viskositas puncak dengan whole viscosity, inilah yang kita sebut sebagai breakdown viscosity. Nah, ini ya, breakdown viscosity, yaitu selisih antara suhu gelatinisasi atau viskositas puncak dikurangi dengan viskositas holding atau whole viscosity atau viskositas pasta panas. Nah, seperti itu. Dan kemudian berikutnya adalah ketika didinginkan, maka tadi akan terjadi retrogradasi atau
rekristalisasi sehingga viskositasnya akan naik. Naiknya sampai berapa? Ya tergantung dari jenis patinya. Nah, kenaikan inilah yang kita sebut sebagai setback viscosity. Kenaikannya ya. Jadi dari selisih dari viskositas puncak setelah pendinginan dikurangi dengan whole viscosity. Itulah setback viscosity. Dan viskositas akhir pada proses pendinginan itu kita sebut sebagai final viscosity. Nah, inilah nanti yang akan menggambarkan, oh pati ini karakternya seperti ini, sehingga nanti ada istilah pati tipe A, tipe B, tipe C, dan tipe D. Pati alami secara umum yang seperti ini nanti adalah kita sebut sebagai pati tipe A, di mana dia akan mengalami pola yang seperti ini. Dia akan kenaikan viskositas sampai akhirnya mencapai puncaknya, drop, dan kemudian ketika didinginkan naik kembali. Nah, ini tipe A. Kalau tipe B nanti puncaknya akan turun, tidak terlalu tinggi. Tipe C nanti tidak ada puncaknya. Puncaknya makin turun lagi, akhirnya puncaknya habis, gitu. Tidak ada puncaknya. Tipe D itu nanti sudah tidak grafiknya udah nggak membentuk pola ini sama sekali. Gitu. Nah, untuk analisisnya, tadi instrumen yang kita gunakan, yang kita sebut adalah Rapid Viscoanalyzer. Ini kebetulan di FTIP Unpad juga memiliki alatnya dan sangat sering digunakan karena pengembangan teknologi pati, termasuk modifikasi pati di FTIP Unpad memang sangat berkembang pesat. Gitu. Banyak penelitian-penelitian menyukai atau senang interest terhadap pengembangan pati-pati ini. Untuk analisisnya secara umum seperti ini ya, gambarannya bahwa passing properties ini ditentukan dengan alat rapid viscoanalyzing di mana 2,8 gram pati atau sampel pati ini kita tambahkan 25 ml aquades. Nah, kemudian RVA di set pada suhu awal itu 50 derajat selama 1 menit, dan kemudian settingan berikutnya adalah kenaikan dari 50 derajat ke 95 derajat dengan kenaikan kecepatannya adalah 6 derajat per menit. Nah, kemudian temperatur ditahan pada suhu 95 derajat selama 5 menit. Dan kemudian diturunkan ke 50 derajat dengan kecepatan yang sama dengan kenaikan tadi, yaitu 6 derajat per menit. Nah, kemudian gel pati ditahan pada suhu 50 derajat tadi, yang pendinginan tadi selama 5 menit. Nah ini. Sehingga akhirnya kurang lebih ini settingan suhunya. Suhunya disetting 50 derajat, kemudian dinaikkan ke 95 dengan kecepatan 6 derajat per menit, ditahan 5 menit untuk suhu 95 ini, baru kemudian diturunkan lagi dengan kecepatan yang sama, yaitu 6 derajat per menit, sampai suhu 50. Suhu 50 ditahan selama 5 menit. Itu settingannya, sehingga nanti akan kita peroleh karakteristik dari pati yang kita masukkan ini, yang 2,8 gram ditambah dengan 25 ml aquades ini. Nah, inilah pola amilografi atau amilograf atau passing properties dari berbagai macam jenis pati alami. Bisa dilihat yang paling atas ini adalah potato starch atau pati kentang. Ini yaitu dia memiliki viskositas puncak yang sangat tinggi. Tapi begitu mengalami gelatinisasi, maka dia akan mengalami breakdown viscosity dengan sangat drastis juga. Nah, kemudian tapioka hampir sama, tetapi puncak viskositasnya itu lebih rendah daripada potato. Ini masih sesama umbi-umbian ya. Sesama umbi-umbian polanya hampir sama seperti ini. Termasuk nanti ubi jalar, kemudian misalnya umbi gadung, kemudian umbi uwi, suwak dan sebagainya itu. Nah, patinya kurang lebih akan mengalami pola yang hampir sama. Sedangkan dari serealia, nah ini puncaknya itu biasanya sangat rendah.
Dan bahkan kalau dipanaskan terus ya dia relatif tahan terhadap panas. Karena apa? Pada serealia tadi banyak mengandung amilosa yang strukturnya itu kompak. Sehingga tidak akan mudah menyerap air kemudian mengembang sangat gede gitu. Lebih sulit ya. Yaitu misalnya adalah pada pati jagung. Apalagi pati gandum, ini lebih kuat lagi. Karena apa? Di pada pati gandum juga struktur amilosanya itu sangat banyak, kuat. Plus beberapa protein ini juga bisa membentuk ikatan interaksi dengan pati. Yang tentu nanti akan menyulitkan dia mengalami gelatinisasi. Karena pada gandum ada protein gluten dari terigu atau gandum tersebut. Nah, ini akan mempengaruhi proses ini gelatinisasi, sehingga suhu puncak viscositas puncaknya rendah tapi dia akan naik terus gitu. Ketika dilakukan pemanasan, apalagi didinginkan ya jelas tetap naik gitu. Dipanaskan aja tidak turun, apalagi didinginkan ya otomatis akan naik karena akan terjadi rekristalisasi. Nah, kemudian ini pola mikrografi dari suatu pati akan dipengaruhi oleh beberapa kondisi lingkungannya atau perlakuan yang diberikan. Bisa lingkungan, bisa perlakuan yang diberikan. Misalnya yang pertama adalah pH. pH tentu akan sangat berpengaruh pada pola amilografi yang terbentuk pada pati tersebut. Ketika pH-nya itu dibuat menjadi kalau pH netral ya, pH netral ini kurang lebih seperti ini, polanya tadi dia akan mengalami gelatinisasi pada pemanasan dan kemudian akan mengalami penurunan viskositas saat di holding atau suhunya ditahan pada suhu panas tersebut. Nah, tapi kalau ditambahkan asam yang banyak, maka ini akan menyebabkan breakdown viscosity yang sangat drastis. Artinya begitu dia keluar tergelatinisasi, maka dia pembentukan ikatan silang di antara amilosa amilopektinnya menjadi sangat sulit terbentuk, sehingga viscositasnya akan turun drastis. Ini ketika diberi perlakuan asam atau mendapatkan lingkungan yang asam. Nah, berikutnya adalah garam. Garam juga akan membentuk interaksi dengan molekul amilosa ataupun amilopektin, di mana garam tersebut nanti dengan membentuk struktur yang kompleks dengan amilosa amilopektin bahkan bisa membentuk ikatan silang. Kalau garamnya itu adalah garam-garam polivalen, misalnya kalsium, aluminium. Nah, itu bisa membentuk ikatan polivalen. Nah, kalau bentuk ikatan silang dengan garam polivalen tadi, maka proses gelatinisasi menjadi makin sulit. Nah, ini maka ini bisa lihat ketika ditambahkan NaCl misalnya 1% sampai 7%. Makin banyak penambahan garam, maka proses gelatinisasi menjadi makin sulit. Nah, ini bahkan seperti ini kalau penambahan 7%. Tidak ada puncak viskositasnya. Dia hanya akan naik, kemudian datar, dan kemudian ketika didinginkan akan naik lagi, tapi nggak signifikan juga karena garam tersebut akan mengganggu proses baik gelatinisasi maupun kristalisasi kembali. Mau mengkristal juga sulit karena apa? Ditahan oleh senyawaan garam ini. Kemudian adanya gula. Adanya gula di sini bisa dilihat dia akan mempengaruhi kompetisi pengikatan air. Karena apa? Gula ini juga sebagai senyawaan hidrofilik yang akan mengikat air lebih cepat gitu ya. Sehingga nanti akan mempengaruhi proses gelatinisasi. Dan ini akan lebih banyak energi gelatinisasi yang diperlukan ketika ada senyawaan gula di dalamnya. Karena gula ini juga nanti akan berinteraksi dengan senyawaan amilosa dan amilopektin. Apakah untuk suatu interaksi hidrofilik atau mungkin interaksi ionik atau bahkan mungkin interaksi pembentukan senyawaan kompleks atau ikatan silang. Nah, ini bisa dilihat bahwa dengan
penambahan gula misalnya 5%, 10%, 20%, 30%, maka ada kecenderungan dia makin sulit untuk mengalami yang namanya gelatinisasi. 0% ini kan di sini ya. Ini ya. Dia lebih cepat gelatinisasi. Sedangkan 5, 10, 20, bahkan 30. Nah, ini akan bergeser lebih jauh lagi. Bergeser lebih jauh lagi. Pada suhu yang lebih tinggi. Pada waktu yang lebih lama. Nah, begitu. 50% ya, apalagi ini menjadi sangat sulit sekali untuk tergelatinisasi. Bergeser ke kanannya sangat signifikan. Kemudian gula sendiri juga banyak jenisnya. Ada glukosa, ada fruktosa, ada sorbitol, maltosa, laktosa, sukrosa. Nah, ini juga akan berbeda-beda interaksinya. Dan di sini dilihat bahwa kalau untuk gula-gula sederhana, tingkat mempengaruhinya juga tidak sedahsyat gula-gula yang kompleks atau gula-gula yang berupa gabungan dari senyawaan atau 2 atau lebih dari unit glukosa atau fruktosa. Misalnya ini sukrosa. Sukrosa ini kan tersusun oleh glukosa dan fruktosa. Nah, maka dia akan lebih sulit lagi tergelatinisasi karena ini molekulnya besar sehingga nanti juga akan membentuk interaksi dengan sangat kuat. Termasuk laktosa. Laktosa ini kan berarti ada terbentuk dari glukosa dan galaktosa. Nah, ini akan membentuk interaksi atau senyawan kompleks sehingga dia menyulitkan pati tersebut untuk mengalami gelatinisasi. Nah, kemudian juga senyawaan lipid. Senyawaan lipid apalagi dia pasti akan mencegah pengikatan air karena lipid bersifat hidrofobik. Dan dia tentu akan menyebabkan viskositas puncak dari pati tersebut juga akan berubah. Kebetulannya akan berubah. Misalnya di sini. Nah, ini antara yang ditambahkan lemak 1% dengan 0,4%, maka akan terbentuk pola yang berubah. Baik viskositas puncak maupun viskositas setback dan viskositas breakdown-nya juga berubah. Fat atau oil ini akan menyelimuti granula pati, jadi akan ada menyelimuti di bagian luarnya, kemudian akan mencegah ini water absorption atau tadi pengikatan air tadi menjadi lebih sulit. Itulah mengapa beberapa kan juga ada yang pernah membuktikan menanak nasi misalnya, itu dicampur dengan minyak kelapa. Maka apa yang terjadi? Nasinya nanti akan mengikat air atau menyerap air dengan jumlah yang lebih terbatas, tidak sebanyak kalau tanpa penambahan minyak kelapa. Nah, kenapa ya tadi minyak kelapa menyelimuti granula pati, dan kemudian akhirnya nanti patinya yang mengalami pemasakan penanakan tadi, nanti strukturnya juga tidak akan ambiar, artinya jadi masih kuat, sehingga nanti indeks glikemiknya juga akan turun. Gitu, karena nanti pas dikonsumsi juga tidak mudah untuk di metabolisme atau dihidrolisis menjadi senyawaan gula. Nah, seperti itu. Dan kemudian pembentukan dengan protein. Kalau ada senyawaan protein, misalnya tadi pada pati gandum ya misalnya. Pati gandum, karena misalnya ada protein glutenin tadi, protein gluten. Nah, ini juga beberapa penelitian menunjukkan bahwa dengan penambahan protein sampai 50% misalnya. Tapi ini pada berbagai pH ya. Nah, ini akan menunjukkan bahwa misalnya ini pati 50% 7,5. Nah, ini kan yang grafiknya itu yang putus-putus. Nah, ini misalnya yang putus-putus. Kita lihat bahwa dia ternyata nanti akan makin sulit mengalami gelatinisasi atau suhu gelatinisasinya menjadi lebih tinggi karena dia menjadi lebih sulit tergelatinisasi dan viskositas puncaknya menjadi lebih rendah. Nah, viskositas puncaknya menjadi turun drastis karena dia sulit untuk mengalami gelatinisasi tadi. Gitu. Dan kemudian
modifikasi pati itu sendiri. Nah, modifikasi kan banyak yang kemarin sudah kita jelaskan. Ada kimiawi, enzimatis, dan ada fisikawi. Nah, itu semuanya akan mempengaruhi pola amilografi ini. Misalnya ini adalah millet rice. Kemudian ini ada misalnya modifikasi dengan diubah menjadi instant rice, atau dia dilakukan gelatinisasi dulu, kemudian dilakukan proses dehidrasi atau penempungan. Nah, kemudian ketika kita lakukan gelatinisasi lagi, kita lakukan suhu, maka suhu sudah tidak akan berpengaruh pada gelatinisasinya. Karena apa? Dia sudah tergelatinisasi dari awal. Jadi yang mau kita beri air, kemudian kita lakukan pemanasan, ya pemanasan itu sudah tidak banyak mempengaruhi gitu kan. Makanya ini grafiknya relatif datar pada instant rice. Karena dia sudah mengalami gelatinisasi sebelumnya. Nah, salah satu modifikasi ini misalnya adalah dengan heat moisture treatment dan annealing. Ini sangat populer ya, karena modifikasi heat moisture treatment ini perlakuannya mudah, tidak membutuhkan bahan kimiawi, sehingga murah, tapi hasilnya sangat signifikan, bisa mempengaruhi karakteristik pati termasuk pola amilografinya. Nah, ini saya ambil salah satu dari penelitian tim kami. Waktu itu membuat pati HMT dari pati kentang. Pati kentang, ini yang alaminya kan seperti ini ya, ini alaminya. Kemudian kita beli perlakuan HMT dengan suhu yang berbeda-beda. HMT itu atau heat moisture treatment itu perlakuan di mana kadar air kita batasi, tapi suhu kita buat di atas suhu gelatinisasinya. Nah, maka akan menyebabkan apa? Granula pati sempat membengkak, tapi tidak sampai pecah. Kemudian didinginkan, dia akan mengkerut kembali, akan bentuk struktur kristalin yang kuat. Bentuk struktur kristalin yang kuat karena sempat dipanaskan, membengkak, kemudian didinginkan, dan dia akan mengkerut dengan sangat kuat. Sehingga apa? Ketika diberi perlakuan proses gelatinisasi dengan analisis RVA ini, maka dia lebih sulit tergelatinisasi. Nah ini, bergeser ke kanan. Kemudian bahkan ketika dipanaskan sampai suhu 95 derajat, ditahan 5 menit tadi, dia viskositasnya tidak drop. Naik aja terus, naik aja terus. Seperti itu. Artinya apa? Viskositasnya stabil, bahkan bisa naik, bahkan naik terus gitu ya. Maksudnya stabil, tidak drop ya, seperti itu, tidak drop, bahkan dia naik terus. Nah, sehingga kalau produk seperti ini bisa kita bayangkan, kalau kita gunakan pada produk-produk yang diberi perlakuan panas ekstrim, misalnya dengan autoclave atau retorting gitu ya, atau steaming dan sebagainya, maka pati ini akan tahan terhadap panas, sehingga sangat cocok digunakan untuk produk-produk yang nantinya akan diolah mengalami proses pemanasan yang ekstrim atau lama. Nah, ini bisa diaplikasikan misalnya pada pembuatan saus tahan panas. Waktu itu penelitian kami aplikasinya ke sana. Yang nanti harapannya bisa menjadi gambaran untuk industri pengalengan ikan. Misalnya pengalengan ikan sarden atau makrel. Itu kan membutuhkan saus. Nah, sausnya supaya nanti tidak drop ketika dilakukan proses autoclave atau proses retorting, maka bisa ditambahkan pengentalnya dengan pati HMT ini. Nah, tapi beda dengan annealing. Kalau annealing ini airnya kita buat berlebih, tapi suhunya terbatas, tidak sampai mengalami gelatinisasi, yaitu suhu sekitar 40-50 derajat. Jadi dia hanya mengembang sedikit saja, kemudian berusaha menyerap air, tapi tidak mengembang lebih besar, sehingga hanya air yang terserap dalam jumlah tertentu atau terbatas. Tapi dia juga tidak akan mengalami proses rekristalisasi yang berlebihan, karena apa? Pemanasannya hanya sedang, hanya sekitar suhu 40 derajat sampai 50 derajat. Jadi nanti tidak ada pembentukan rekristalisasi yang kokoh, sehingga polanya nanti tidak akan jauh berbeda dibandingkan pati alaminya. Misalnya ini, yang merah ini pati alami, yang ungu ini pati annealing.
Ya, hanya berbeda pada ini setback viscosity-nya, di mana di pendinginan pasta dingin dia relatif tidak terlalu naik signifikan retrogradasinya. Dengan kata lain berarti pati-pati annealing relatif tahan terhadap suhu dingin. Misalnya nanti mau untuk produk yang dibekukan. Nah, sedangkan yang pati HMT ini yang hijau yang di bawah, nah ini bahkan tidak akan terpengaruh oleh perlakuan tersebut. Gitu ya, yang HMT ini. Nah, sehingga ini akan sangat stabil, baik stabil proses pemanasan maupun pendinginan gitu. Nah, kemudian pembentukan ikatan silang. Ini juga bagian dari modifikasi pati tadi. Dengan pembentukan ikatan silang, maka bisa lihat dia akan sulit tergelatinisasi dan bahkan viskositasnya tidak akan pernah turun. Ya dipanaskan ya tetap naik aja terus seperti itu. Ya, baik demikian tadi materi untuk karakteristik amilografi. Mudah-mudahan bermanfaat dan berikan barokah untuk kita semua. Namun sebelum diakhiri perkuliahan ini, silakan dijawab kuis yang kita berikan, yaitu pertanyaannya adalah jelaskan fungsi atau manfaat karakteristik amilografi atau pasting properties pada suatu jenis pati. Manfaatnya untuk apa saja tadi? Untuk melihat apa gitu ya. Untuk mendapatkan informasi apa karakteristik amilografi atau pasting properties dari suatu jenis pati tersebut. Silakan dijawab kuis ini pada Google Classroom yang nanti disediakan, atau bisa juga dikirim melalui email saya ke edi.subroto@unpad.ac.id. Nah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.